Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Junita dengan NIM C0C023036. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penyusunan anggaran kas, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SDM SI. Baiklah, saya akan mulai presentasinya, yaitu pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang kas, beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang datang, baik perubahan yang berupa penerimaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Penyusunan anggaran kas. 1. Langkah penyusunan anggaran kas yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada pendekatan kas masuk dan kas keluar, dan pendekatan akunting keuangan. 2. Ilustrasi penyusunan anggaran kas dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Pendekatan kas masuk dan kas keluar. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turunnya kas yang dianggarkan, yang mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Metode ini sering digunakan untuk anggaran kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Pendekatan akunting keuangan. Metode ini lebih cocok untuk anggaran kas jangka panjang. Oleh karena itu, metode ini disebut juga dengan pendekatan anggaran kas jangka panjang. Metode ini dikatakan pendekatan akunting keuangan karena cara penyusunan anggaran kas berdasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca yang dihasilkan akunting keuangan. Tujuan anggaran kas. 1. Menentukan saldo atau posisi kas akhir pada setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. 2. Mengetahui kelebihan atau surplus atau kekurangan atau defisit kas pada waktunya. 3. Mengetahui kapan utang dibayar kembali. 4. Mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Hal ini tampak pada kas keluar. 5. Menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dengan anggaran, selisih menguntungkan atau selisih. 6. Menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Faktor yang memengaruhi anggaran kas. 1. Kegiatan operasi adalah kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus dilakukan. Kegiatan operasi dari perusahaan adalah membeli dan menjual produk atau jasa. 2. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Kegiatan investasi seperti menjual dan membeli surat berharga jangka panjang, menjual dan membeli aset tetap atau tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. 3. Kegiatan pendanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Kegiatan pendanaan seperti menerima uang dalam bentuk utang dan berasal dari kreditor dan membayar pokok utang pada kreditor, menerima uang dari pemodal atas saham yang dijual atau setoran modal, dan membayar kepada pemodal atas saham bendahara yang dibeli. Manfaat penyusunan anggaran kas. 1. Dapat diketahui posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan. 2. Mengetahui surplus atau defisit
kas. 3. Dipergunakan sebagai dasar untuk mengantisipasi kebutuhan kas karena defisit kas. 4. Sebagai dasar untuk mencapai target dan mengukur keberhasilan perusahaan. 5. Alat untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan. Metode anggaran kas. 1. Metode penerimaan dan pembayaran. Dengan metode ini, anggaran kas disusun berdasarkan kolom. Ada dua bagian, pertama adalah tanda terima dan bagian kedua adalah pembayaran. 2. Metode untung dan rugi yang disesuaikan. Metode ini juga disebut laporan arus kas. Jenis anggaran ini disiapkan untuk jangka panjang. Ini memberikan lebih banyak rincian pendapatan dan pengeluaran sehubungan dengan perencanaan jangka panjang. Keuntungan dianggap setara dengan kas meskipun penerimaan dan pembayaran tunai tidak menjadi pertimbangan, tetapi hanya mempertimbangkan transaksi non-tunai untuk menyiapkan anggaran tunai dengan metode ini. 3. Metode neraca. Metode ini sangat mirip dengan metode untung dan rugi yang disesuaikan. Dengan metode ini, semua item neraca dicatat pada sisi masing-masing kecuali kas. Kemudian, neraca seimbang jika di sisi kewajiban lebih berat dari sisi aset. Angka perimbangannya adalah kas di bank. Kemudian, demikian juga jika sisi aset lebih berat dari sisi kewajiban, angka perimbangannya adalah overdraft, yang merupakan perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai 0. Baiklah, itu tadi presentasi materi yang saya bikin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.